semua, perkenalkan nama saya Nina Nirmala dengan NIM 122430018 dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Hari ini saya akan membagikan hasil simulasi dari berbagai macam sensor yang telah saya buat sebelumnya, yaitu sebagian dari tugas mata kuliah elektronika yang diampu oleh Bapak Rudi Setiawan STMT. Nah, video ini saya buat dengan harapannya dapat memberikan manfaat dan pemahaman dasar kepada teman-teman yang mungkin sedang belajar mengenai komponen elektronika. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada sensor kelembaban, ada Arduino Uno, ada kabel jumper, LED, resistor, dan breadboard. Yang pertama, dari pin power dari sensor kelembabannya ini dihubungkan ke pin 5 volt yang ada di Arduino Uno. Yang kedua ini ground dari sensor kelembaban sendiri itu dihubungkan dengan ground yang ada pada Arduino Uno. Lalu pin sinyal disambungkan ke pin A1 pada analog pada Arduino Uno. Selanjutnya ground di Arduino Uno sendiri ini disambungkan melalui breadboard dengan LED merah dan LED hijau melalui resistor. Selanjutnya untuk katoda dari LED-nya sendiri ini disambungkan dengan pin digital nomor 13 untuk warna merah dan pin 12 untuk LED warna hijau. Lalu untuk kodenya, di sini saya sudah membuat kode sebelumnya. Kode ini adalah sebuah program untuk membaca nilai dari kelembaban sebuah sensor dengan menghubungkan pin analog A1 pada Arduino Uno, ini A1, dan mengontrol dua LED atau LED pada pin 13 dan pin 12. Selanjutnya, deklarasi void loop ini yaitu variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai kelembaban yang dibaca dari sebuah sensor kelembaban. Selanjutnya ada step function, yaitu untuk mengatur pin A1 sebagai input untuk sensor kelembaban itu sendiri. Selanjutnya delay dari sensor ini sendiri, yaitu saya memakai delay 200 milidetik atau 0,2 detik. Dan jika nilai kelembaban dari fungsi ini itu kurang dari atau sama dengan 500, maka LED di pin 13 ini akan menyala, sedangkan di pin 12 ini akan mati. Namun sebaliknya, jika kelembaban ini melebihi dari 500 atau dari kode sebelumnya, maka LED di pin 13 ini akan mati dan yang di 12 ini akan menyala. Kita coba simulasikan. Kita coba. Ini 0 dia masih. Nah, dia 28, berarti kan kurang dari 500. Maka LED merah ini menyala. Namun di hijau ini dia akan mati karena dia kurang dari 500. Jika dia lebih dari 500, maka sebaliknya dia LED merah akan mati dan LED hijau akan menyala. Menandakan program ini berhasil. Nah, ini merupakan sensor tilt atau sensor kemiringan. Dia akan mendeteksi kemiringan pada suatu benda. Nah, jika benda itu mengalami kemiringan dan terdeteksi dengan sensor ini, maka LED-nya akan menyala. Begitupun sebaliknya, kalau misal dia lurus atau nggak ada kemiringan, sensor ini akan mati. Nah, untuk komponen-komponennya ini bisa dicari di samping ini. Ini saya menggunakan LED yang biasa karena mungkin kalau misal yang lain itu lebih kompleks ya. Dan ini saya menggunakan resistor 220 ohm.
untuk resistornya sendiri. Ini mungkin kalau misal kurang rapi bisa dibenerin lagi. Dan ini ada Arduino Uno. Ini resistor, saya memakai resistor yang 10 kilo ohm. Dan kita coba simulasikan cara kerja dari sensor kemiringan ini. Sebelumnya, ini adalah kode yang sudah saya buat sebelumnya. Kita coba. Nah, ini keadaan dia di mana dia tidak mengalami kemiringan atau lurus, dan ini tanda kalau sebuah benda mengalami kemiringan. Kita coba. Nah, lampu LED akan menyala karena dia menandakan terdapat kemiringan pada sebuah benda yang ada di dekatnya. Maka LED-nya akan menyala. Sesuai di perintah pada coding ini, untuk penempatan kabel jumpernya bisa di LED. Untuk kaki LED terdapat anoda dan katoda yang bisa diletakkan untuk katodanya sendiri pada ground dan anodanya itu pada pin 13. Ini bebas mau memakai yang mana, tapi saya memakai angka di angka 13 dengan resistor 220 ohm. Dan untuk terminal 2-nya, saya menyambungkan ground dari sensornya sendiri, yaitu ke pin, maaf, bukan ground, maksudnya menyambungkan terminal 2 ini ke pin nomor 2. Selanjutnya untuk ground, ini mungkin bisa dirubah karena ground itu identik dengan warna hitam. Mungkin bisa diubah ke warna yang lain, biru. Nah, untuk sisi lain dari terminal 2 ini bisa disambungkan ke ground melalui resistor. Dan untuk sisi terminal satunya ini bisa dihubungkan ke 5 volt. Karena ininya sudah berhasil, kita lanjut ke sensor selanjutnya. Untuk simulasi sensor ultrasonik sendiri atau sensor jarak ini bisa dimulai dengan mengambil sensor ultrasonik ini dari komponen ini, lalu Arduino Uno, kabel jumper, billboard, resistor, dan LED. Dimulai dengan menghubungkan pin VCC dari sensor ultrasoniknya ini disambungkan ke dalam pin 5 volt pada Arduino Uno. Lalu pin dari trigger ini disambungkan ke pin digital 8 atau D8, lalu pin echo-nya ini dihubungkan dengan pin digital D9. Pin digital 9. Lalu untuk ground-nya sendiri ini dihubungkan, ground ultrasonic ini dihubungkan dengan ground pada Arduino Uno. Lalu untuk LED ini sendiri terdapat kaki anoda dan katoda. Untuk kaki LED anodanya ini dihubungkan dengan pin digital 10, dan untuk katodanya ini dihubungkan dengan ground dari Arduino Uno ini sendiri melalui resistor 330 ohm. Nah, untuk simulasinya sendiri yaitu bisa dilihat di layar monitor. Untuk jarak, jika dia kurang dari 100 cm, maka LED ini akan menyala. LED ini akan menyala. Dan jika dia kurang dari 100 cm jaraknya, maka LED-nya akan mati. Untuk jarak, nah, kurang dari 100, kalau misal dia lebih dari 100, dia akan menyala. Tapi kalau misal dia kurang dari 100, dia akan mati. Sesuai dengan perintah codingannya. Jadi kesimpulan dari sensor ultrasonik ini sendiri yaitu sensor ini berfungsi untuk mengatur jarak menggunakan sensor ultrasonik dan mengontrol LED ini berdasarkan jarak yang diukur pada
sensor ultrasonik ini. Nah, jika jarak yang diukur lebih dari 100 cm, maka LED-nya akan menyala. Namun sebaliknya jika jarak yang diukur kurang dari 100 cm, maka LED akan mati. Ini merupakan sensor temperatur. Ini dengan sensor temperatur. Lalu ada resistor. Sebentar. Resistor 220 ohm. Dan ini LED warna merah. Kita ganti dulu warna orange. Coba. Ini ada kabel jumper. Ini ada Arduino Uno. Dan langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu dengan menghubungkan pin power ini, pin power dari sensor temperaturnya ini ke pin 5 volt. Lalu pin kedua ini atau pin volt dengan pin A0. Lalu dengan menyambungkan pin ground pada sensor temperatur ini ke ground yang ada di Arduino Uno. Untuk LED-nya sendiri ini kita bisa menyambungkan pin katoda ke ground dan anoda ke pin 7, digital 7 melalui sebuah resistor. Lalu kita akan melakukan simulasi dari sensor ini. Ini sebenarnya kode yang udah saya buat sebelumnya. Dengan sensor pin analog A0 itu yaitu untuk membaca suhu pada sensor temperatur ini. Yaitu yang kedua ada pin digital 7 untuk mengendalikan LED, untuk mengendalikan nyala matinya LED. Terus lalu yang void stop ini serial begin 9600 ini untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud. Dan pin mode ini untuk mengatur pin pada LED sebagai output. Rumus ini untuk mengkonversikan nilai sensor ke tegangan dalam satuan volt. Ini adalah rumusnya. Dan ini konversi tegangan suhu ke dalam derajat. Jadi rumus ini untuk mengonversikan tegangan dari suhu itu ke dalam derajat Celcius. Dengan serial print. Selanjutnya, untuk mengendalikan LED ini, jika suhu temperaturnya itu lebih dari 25 derajat Celcius, maka LED ini akan high atau menyala. Namun jika kurang dari 25, dia akan low atau LED-nya akan mati. Delay untuk mengulangi loop ini sendiri yaitu 2 detik atau 2000 milidetik. Kita bisa simulasikan. Untuk suhunya ini suhu 13 derajat Celcius. Nah, kan ini perintahnya kan di sini kan kalau misal suhunya itu lebih dari 25 derajat, ini si lampunya ini akan menyala. Namun jika kurang, berarti dia akan mati. Coba kita di 1 derajat Celcius dia mati lampunya. Namun jika dia lebih dari 25 derajat nih, di suhu 24 derajat di monitor, maka lampu akan menyala. Ini adalah sensor gas atau sensor untuk mendeteksi keberadaan gas atau asap di sekitarnya. Dengan beberapa komponen elektronika yang terdiri dari piezo buzzer, ini sensor gasnya sendiri, ini resistor, dan ini ada kabel jumper yang warna-warni ini, Arduino Uno, dan breadboard. Nah, breadboardnya sendiri. Lalu kita bisa mulai dengan menyambungkan pin positif dari buzzernya ini ke pin 13, pin digital 13. Lalu yang negatif ini kita sambungkan ke ground dari Arduino Uno. Dan untuk yang sensor gasnya ini kita bisa menghubungkan pin B1, B2, B3-nya ini dihubungkan dengan pin 5 volt pada Arduino Uno. Lalu untuk
yang atas ini yaitu ada pin A1, H1 sama A2. Untuk A1-nya ini dihubungkan dengan resistor. Lalu yang keduanya ini ada H1-nya ini dihubungkan dengan ground dari Arduino Uno, sedangkan yang pin A2-nya ini dihubungkan dengan pin A0 pada Arduino Uno ini sendiri. Ini dihubungkan dengan resistor dengan Arduino Uno pada 5 volt. Selanjutnya kita bisa langsung simulasikan sensor ini dengan kode yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu pada integer gas sensor ini, yaitu untuk pin sensor gas yang terhubung dengan pin analog pada A0. Jadi ini pin gas sensor ini yang terhubung dengan analog A0, yang ini, yang warna biru. Yang piezo buzzer ini terhubung dengan digital yang nomor 3, digital 13 yang ini. Yaitu berfungsi untuk mendefinisikan pin sensor gas dan piezo buzzer-nya itu sendiri. Selanjutnya ini pin mode ini untuk mengatur pin sensor gas sebagai input, lalu piezo buzzer ini sebagai outputnya dengan komunikasi serial bagging-nya 9600. Lalu void loop sendiri ini terdapat integer gas sama dengan analog rate atau dalam kurung gas sensor. Ini untuk membaca nilai analog dari sensor gasnya ini sendiri. Lalu yang untuk serial print dalam kurung gas ini untuk menampilkan nilai gas pada serial monitor di sini nanti waktu menjalankan simulasi. Nah, ini outputnya ini jika nilai gas lebih besar atau sama dengan 500 ya ini. 500, maka si buzzernya ini akan menghasilkan bunyi. Kalau misal dia kalau si sensor gas ini terbukti mendeteksi asap atau gas di sekitarnya, si buzzer ini akan menghasilkan bunyi dengan delay 500 atau penundaan loop selama 500 milisekund. Kita bisa simulasikan. Nih. Kita lihat di serial monitor. Nih, kalau misal jaraknya lebih dari 500, dia nggak akan mendeteksi buzzernya ini. Kalau misal dia kurang dari 500, kalau dia masuknya lebih dari 500, dia akan menghasilkan bunyi. Dan dia bisa mendeteksi di sekitarnya itu terdapat asap atau gas itu sendiri. Nah, di sini ada sensor remote. Sensor remote ini dirancang untuk mengendalikan LED menggunakan remote inframerah atau remote IR untuk menerima dan mengkodekan sinyal IR yang dikirim oleh remote ini. Dengan komponen dari program ini yaitu ada remote IR, Arduino Uno, kabel jumper, resistor, LED, dan sensor IR-nya ini sendiri. Pertama kita dapat menghubungkan pin out ke pin digital 11 pada Arduino Uno. Selanjutnya untuk ground dari sensor IR-nya ini sendiri dihubungkan dengan ground yang berada pada Arduino Uno ini sendiri. Sebenarnya bebas mau menghubungkan ground yang mana, namun karena ground ini sudah terhubung dengan LED, maka saya mengambil ground yang berada di bawah. Yang ketiga ini ada pin power yang dihubungkan dengan pin 5 volt yang berada pada Arduino Uno. LED ini mempunyai dua kaki yaitu anoda dan katoda. Pada katoda ini dihubungkan dengan ground, lalu dan anoda ini dihubungkan dengan pin digital 13 melalui resistor 220 ohm. Lalu kita dapat ini sebelumnya kode yang udah saya buat. Ini ada inisialisasi, yaitu program ini untuk membuat objek
IRRHF itu untuk menerima sinyal dari IR. Kalau yang ini untuk membuat objek dan menyimpan hasil dekode dari sinyal IR-nya sendiri. Selanjutnya, void stub itu terdiri dari serial begin, serial print, IRRECF, enable pin mode, yaitu untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan port 9600 untuk debugging. Yang kedua yaitu untuk menerima sinyal IR, diaktifkan dengan fungsi ini. Lalu, pin LED-nya ini sendiri diatur sebagai output dengan pin mode ini. Selanjutnya pada void loop, di sini program akan terus menerima dan memproses sinyal IR. Nah, jika sinyal IR diterima, program akan mencetak nilai tersebut ke dalam serial monitor yang ada di bawah ini. Nah, jika nilainya adalah 429496725 atau nilai maksimum untuk unsigned long, nah LED ini akan berubah statusnya. Dia akan on jika lampu sebelumnya itu off, dan sebaliknya dia akan off jika sebelumnya itu lampunya itu atau LED-nya itu on. Lalu setelah memproses sinyal, program ini akan mengulangi penerimaan sinyal atau delay setelah jeda 100 milidetik. Kita dapat mulai simulasi. Jika kita pencet tombol power, karena di sini kodenya hanya untuk tombol power saja, jadi yang bisa dijalankan itu hanya untuk kode di tombol powernya ini sendiri. Nah, dia kan mula-mula dari on, dia lampunya on, hidup dia lampunya. Namun setelah kita memencet tombol yang lain, dia akan off. Begitu pula sebaliknya, jika dia dipencet lagi, dia akan menghasilkan LED on atau menyala. Namun jika kita memencet tombolnya lagi, maka akan terjadi sebaliknya. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari sensor remote atau remote sensor. Kita lanjut ke simulasi sensor selanjutnya. Nah, selanjutnya ada sensor PIR atau sensor pendeteksi gerakan dan mengendalikan LED. Jadi di sini ada komponen Arduino Uno. Ini ada resistor 220 ohm, LED ganti warna hijau. LED warna hijau. Ini ada sensor PIR sendiri. Ini kabel jumper. Pertama yang kita lakukan yaitu kita bisa menghubungkan pin sinyal ini ke pin digital 2 pada Arduino Uno. Selanjutnya, kita bisa menghubungkan pin power ini ke pin 5 volt di Arduino Uno dan pin ground pada sensor ini ke dalam ground yang ada di Arduino Uno ini. Dan untuk LED-nya ini kita bisa menghubungkan kaki katoda ke dalam ground dan anodanya ini ke pin digital 7 melalui resistor ini. Lalu untuk kodenya, integer pin ini kita letakkan di 2 ini, pin digital 2 ini maksudnya untuk membaca data dari sensor PIR-nya ini sendiri. Karena ini dihubungkan dengan sensor PIR. Untuk yang pin digital 7 ini untuk mengendalikan LED. Ini untuk mengendalikan LED. Lalu pin mode ini untuk mengatur pin sebagai input. Lalu pin mode ini untuk mengatur LED pin sebagai output. Ini outputnya LED ini. Dan inputnya adalah sensor PIR-nya ini sendiri. Selanjutnya, ini integer PIR state ini itu untuk membaca status dari sensor PIR.
Nah, jika sensor PIR ini mendeteksi gerakan, maka nilai dari LED ini akan high atau menyala. Uh, maka akan dengan LED ini menyala, maka akan menyatakan terdapat deteksi gerakan di dalam sensor PIR ini sendiri. Nah, jika tidak ada deteksi gerakan, maka LED-nya ini akan low atau mati dan dimatikan dengan digital wire. Ini digital wire. Menandakan dia tidak ada gerakan. Nah, delay ini digunakan untuk memberi jeda selama 1000 milidetik atau setara dengan 1 detik sebelum kembali atau sebelum mendeteksi sensor PIR-nya itu. Kita simulasikan. Tutup. Nah, jika gerakan terdeteksi, maka lampunya ini akan menyala. Bisa ditandai dengan terdapat warna merah pada sensor PIR-nya ini. Nih. Dan kalau misalnya dia nggak terdeteksi gerakan, dia lampunya akan mati. Nih, dia akan menyala jika dia terdeteksi gerakan. Dan dia akan low atau mati kalau misalnya dia nggak ada gerakannya. Selanjutnya ada sensor LDR. Sensor LDR ini dibuat untuk mendeteksi cahaya. Jadi di sini ada beberapa komponen yang digunakan, yaitu ada Arduino Uno, kabel jumper, LED, ada 2 resistor 220 ohm, dan 10 kilo ohm. Dan ini ada sensor LDR-nya sendiri. Dan breadboard. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu dengan menghubungkan terminal 1 ini, terminal dari sensor LDR ini sendiri ke pin 5 volt. Jadi salah satunya ini dihubungkan ke 5 volt dan yang satunya lagi dihubungkan ke pin A0 dan ke pin ground melalui resistor 10 kilo ohm ini. Dan untuk LED-nya sendiri, untuk pin katodanya ini dihubungkan dengan ground dan anodanya ini dihubungkan dengan digital 7, pin digital 7 melalui resistor 220 ohm ini. Selanjutnya untuk kode dari programnya ini sendiri. Nah, kode ini merupakan program sederhana untuk membaca data dari sensor LDR ini dan mengendalikan LED berdasarkan kondisi cahaya yang dideteksinya. Dan pin A0 ini digunakan untuk membaca sensor dari LDR sensornya. Dan pin D7 ini untuk mengendalikan nyala matinya LED saat program dilakukan. Selanjutnya flash stop ini terdapat pin pada LED pin, yaitu sebagai output. Lalu pada void loop ini digunakan untuk membaca nilai analog dari sensor LDR dengan menggunakan fungsi analog read dalam kurung LDR pin. Lalu serial pin ini digunakan untuk menampilkan label atau nilai LDR-nya pada serial monitor. Nah, untuk logika dari LED-nya ini sendiri, jika nilai dari sensor LDR lebih besar dari 700, maka LED-nya itu dalam kondisi gelap. Namun sebaliknya, jika nilai dari LDR atau sensor LDR ini kurang dari atau sama dengan 700, maka kondisi LED-nya ini dalam kondisi terang atau menyala. Nah, program ini akan menunggu atau akan delay selama 1 detik sebelum membaca kembali nilai dari sensor LDR-nya.
Bisa kita start, kita simulasiin. Nah, bisa dilihat di sini, kalau misal nilainya ini lebih dari 700, maka kondisi ini akan menghasilkan kondisi gelap. Sebaliknya, jika ini kurang dari atau sama dengan 700, maka kondisi akan menyatakan kondisi gelap. Dan LED ini akan menyala. Seperti pada program ini. Nih, LED akan menyala jika kondisi cahaya gelap. Jika kondisi gelap, LED-nya akan menyala. Maka sebaliknya, jika kondisinya terang, maka LED ini akan mati. Seperti itu. Ini adalah sensor potensiometer. Sensor potensiometer adalah sebuah resistor variabel yang dapat diubah nilainya dengan mengubah posisi fisiknya. Di potensiometer ini digunakan untuk mengatur atau mengukur tegangan. Beberapa komponen yang digunakan yaitu ada sensor potensiometernya sendiri, ini dengan resistansi 250 kilo ohm, ini dengan resistansi 220 ohm. Dan ini ada kabel jumper yang warna-warni ini, dan ini adalah LED. Dan ini yang biru ini adalah Arduino Uno. Selanjutnya, yang perlu dilakukan untuk simulasi sensor ini yaitu yang pertama, hubungkan terminal 1 ini dengan ground. Selanjutnya, pin yang kedua ini dihubungkan dengan pin A0 pada Arduino Uno. Dan terminal ketiga ini, maksudnya terminal kedua, ini wipernya dihubungkan dengan A0. Dan terminal 2 ini dihubungkan dengan pin 5 volt. Lalu untuk LED-nya sendiri, seperti biasa, untuk anoda dan katodanya dihubungkan dengan ground. Ini diganti warna hitam. Ini ground warna hitam. Kalau ground itu biasanya identik dengan warna hitam. Ini saya kurang teliti kayaknya, ngantuk. Ini A0. Ini bebas warnanya. Kita bikin merah aja. Selanjutnya untuk ini adalah kode yang sudah saya buat sebelumnya untuk simulasi. Nah, ini kode ini itu adalah pin untuk potensiometer yang terhubung dengan pin A0. Dan ini adalah pin LED yang terhubung dengan pin digital nomor 3 ini. Ini adalah variabel untuk menyimpan nilai untuk pembacaan potensiometer, dan ini untuk variabel kecerahan LED-nya. Ini pin mode ini untuk mengatur pin LED sebagai output. Selanjutnya, ini adalah untuk kode untuk konversi nilai potensiometer dalam rentang 0 sampai 225. Lalu untuk mengatur kecerahan LED berdasarkan nilai potensiometer pada rentang 0 sampai 225 ini. Dan nilai yang dipakai yaitu 10 milidetik. Coba kita simulasikan. Nah, lampunya ini akan menyala dalam rentang 0 sampai 225. 0 sampai 255.
dan dia akan menyala terang dari rentang 225 sampai 1023. Nih, ini sensor ini untuk mengatur kecerahan LED berdasarkan nilai potensiometer yang ada di kode ini. Semakin dia di atas 255 dia akan semakin terang. Namun kalau di bawah dia akan redup lampunya dan akan mati. Mungkin itu untuk sensor dari potensiometer. Jadi kesimpulannya, program ini membuat LED berkedip dengan kecerahan yang berubah-ubah sesuai dengan nilai yang dibaca dari potensiometer ini. Nah, nilai ini akan dikonversi menjadi nilai kecerahan untuk LED-nya ini. Nah, ini adalah sensor force atau sensor pendeteksi tekanan atau pendeteksi gaya. Di sini ada komponen terdiri dari LED, resistor 220 ohm, kabel jumper, Arduino Uno, dan sensor force ini sendiri. Untuk terminal 1 pada sensor ini dihubungkan dengan 5 volt, pin 5 volt yang ada pada Arduino Uno. Selanjutnya untuk terminal kedua dihubungkan dengan ground melalui resistor dan dihubungkan dengan pin A0. Lalu untuk LED-nya ini seperti biasa terdapat dua kaki atau anoda dan katoda, dengan katoda dihubungkan dengan ground dan anodanya dihubungkan dengan pin digital 13 melalui resistor. Untuk kodenya sendiri yaitu pada variabel integer ini digunakan untuk menyimpan nilai dari sensor force. Selanjutnya FRS pin ini adalah konstanta untuk menentukan pin Arduino Uno yang terhubung ke sensor force. Dan LED pin ini adalah konstanta untuk menentukan pin Arduino Uno yang terhubung dengan LED. Yang ini, pin untuk LED. Nah, selanjutnya void stub ini adalah untuk mengatur pin yang terhubung ke sensor force sebagai input dan LED sebagai output. Lalu void loop ini untuk membaca nilai analog dari sensor force yang terhubung ke pin FSR pin dan menyimpannya ke dalam variabel. Untuk delay ini saya memberikan delay 10 mili-detik untuk simulasinya. Kita langsung mulai aja simulasinya. Jadi untuk sensor ini adalah semakin dia dapat tekanan, maka sensor ini akan bekerja dengan menghidupkan LED yang ada di sini. Semakin dia ditekan atau semakin besar tekanan atau gayanya, dia akan hidup LED-nya sampai terang. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari sensor ini yaitu untuk membaca nilai analog dari sensor force ini yang terhubung dengan pin A0 pada Arduino, dan nilai yang dibaca tersebut kemudian digunakan untuk mengatur kecerahan LED yang terhubung ke pin 13 ini. Nah, semakin besar pembacaan dari sensor force ini, maka LED-nya akan semakin terang. Atau semakin besar tekanan, nilai LED-nya semakin terang. Mungkin itu saja video simulasi dari saya. Sekian, terima kasih.